Halo Sobat Muda Fresh Juice, selamat hari Minggu Prapaskah ketiga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Saya Erni Maria Samosir, member grup OMK DFJ Fellowship 12 dari Pekanbaru. Pada hari ini, Minggu 20 Maret 2022, kita akan mendengarkan renungan spesial edisi OMK yang akan dibawakan oleh Albertus Gregoritan dari Jakarta, yang juga merupakan admin grup WhatsApp OMK DFJ Fellowship 12. Yuk kita dengarkan sama-sama. Halo orang muda Daily Fresh Juice. Semoga kalian semua selalu sehat, semangat, dan dipenuhi kegembiraan ya. Di hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini, jangan lupa untuk merayakan Ekaristi dan luangkan waktumu sejenak mendengarkan Yesus yang menyapa batinmu lewat Injilnya hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat muda yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita berada dalam masa pertobatan yang diberikan oleh gereja untuk kita renungkan dan lakukan. Membaca Injil hari ini ada perasaan ngeri ya. Tapi guys, apa yang disampaikan di dalam Injil bukan untuk menakut-nakuti kita. Mungkin kamu adalah salah satu netizen religius maha benar yang pernah berkomentar begini. "Wah, orang itu meninggal dengan cara yang mengenaskan. Pasti ini semua karena hukuman Allah karena dia orang jahat." Atau otak kita sudah terlalu banyak dicekoki oleh sinetron azab, sehingga Allah itu begitu jahat dan menakutkan, suka menghukum dan menindas manusia sesuai dengan perbuatannya. Ya, enggak begitu juga, keles. Cara seseorang pergi menghadap Tuhan tidak selalu ditentukan apakah hidupnya selama ini baik atau tidak.
Dalam Injil hari ini, Yesus menyangkal prasangka orang-orang yang menilai orang-orang Galilea meninggal dengan cara mengenaskan karena dosa mereka. Nah, saya mungkin adalah salah satu netizen religius maha benar yang kadang merasa senang jika ada orang yang hidupnya kurang patut, tiba-tiba meninggalkan dunia ini dengan cara yang tragis dan dengan cepat menilai. Ini pasti karena ia orang berdosa. Apa ini yang namanya kesombongan rohani akut? Kita sering menilai bahwa perbuatan orang lain itu berdosa atau tidak berdosa. Kita terlalu sibuk menentukan apakah orang lain itu akan masuk surga atau neraka kelak. Seakan-akan kita ini adalah pemilik kaflingnya. Padahal sesungguhnya kita tidak memiliki wewenang sedikit pun untuk menilai dosa orang lain. Hanya Allah saja yang berhak. Saya ingat sebuah pengalaman kurang baik tentang netizen religius maha benar ini. Ada seorang pelayan tak lazim komuni yang biasa kita kenal dengan sebutan prodiakon, yang tidak sengaja tersandung sehingga menjatuhkan hosti ke lantai berhamburan. Saat ia kembali ke ruangan sakristi, rekannya sesama prodiakon menegurnya dan mengatakan bahwa ia telah berdosa besar karena menumpahkan hosti. Karena malu dan merasa bersalah, ia berhenti melayani sebagai prodiakon. Memang, rasanya sangat sepele, tetapi seringkali tidak kita sadari, penghakiman yang kita lakukan menyebabkan sesama kita semakin menjauh dari Tuhan. Orang yang beriman secara dewasa tidak lagi sibuk menentukan atau menilai apakah ini salah atau tidak, dosa atau tidak, melainkan keluar dari dirinya sendiri dan menghasilkan buah-buah kebaikan dari apa yang ia lakukan, sehingga kehidupannya sungguh berdampak positif. Daripada kita sibuk menjadi netizen religius maha benar, ingatlah kata-kata Yesus dalam Injil hari ini. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Butuh kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita ini orang berdosa dan perlu terus-menerus bertobat dan memperbaharui diri. Hanya dengan cara demikian, kita dapat menikmati kebahagiaan yang kekal bersama Kristus. Amin. Demikian renungan spesial OMK pada hari ini. Terima kasih kepada Greg yang telah membawakan renungan pada hari ini ya. Sampai jumpa di renungan Fresh Juice spesial OMK selanjutnya. Saya Erni Maria Samosir undur diri. Tetap sehat dan tetap semangat. Salam Fresh Juice.